Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Rifandi Maulidia. Saya mahasiswi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM saya 2019 106 150 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang teknik atau strategi dan kode etik bimbingan. Oke, pembahasan kita hari ini yaitu chapter yang pertama, yaitu kita akan membahas hakikat bimbingan dan konseling di SD. Dan chapter yang kedua yaitu teknik-teknik bimbingan dan konseling. Dan chapter yang ketiga yaitu macam-macam strategi bimbingan belajar di SD. Dan yang keempat yaitu kode etik pada bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada hakikat bimbingan dan konseling. Konseling adalah proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang supaya dia memperoleh konsep, diri, dan juga kepercayaan pada diri sendiri, dan untuk dimanfaatkan olehnya dan juga memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada teknik-teknik bimbingan dan konseling. Menurut Setiawati dan I. Nimah tahun 2007, pada umumnya teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan secara kelompok atau group guidance, dan juga pendekatan secara individual, yaitu individual guidance counseling. Yang pertama ada bimbingan kelompok group guidance. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau juga sekelompok murid memecahkan masalah-masalah dengan melakukan kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok ataupun bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Dan yang kedua yaitu bimbingan konseling individu atau individual guidance counseling. Dan bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan juga pementasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Selanjutnya, ada macam-macam dari strategi bimbingan belajar di SD. Berikut ini adalah macam-macam strategi bimbingan belajar di SD, yaitu antara lain, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Yaitu strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa ini dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dan yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan juga menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dan yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa ini dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis ini yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Dan kita masuk ke selanjutnya, kode etik pada bimbingan dan konseling. Menurut pendapat S. Yusuf dan J. Nurihsan tahun 2005, kode etik yaitu ketentuan atau peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Dengan adanya kode etik ini dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling ini tetap dalam keadaan baik dan justru diharapkan semakin baik. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau juga diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan. Dan di bawah ini adalah beberapa bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu konselor yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, konselor harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dengan membatasi diri pada keahliannya atau juga wewenangnya. Karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang serta tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan dari klien. Ini keempat, meminta bantuan kepada ahli bidang lain di luar kemampuan atau juga di luar keahliannya. Dan yang kelima, konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan juga prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan juga kaidah-kaidah ilmiah. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.